Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Baik yang kami hormati kepada admin As-Sakinah dan juga panitia yang telah menyelenggarakan kajian melalui meeting Zoom ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua dan juga kepada peserta As-Sakinah, khusus yaitu pada akhwatnya, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menjemput jodoh sesuai dengan sunnah, sesuai dalam pandangan atau panduan Islami dalam meraih pasangan hidup yang diidamakan. Di mana dalam kajian ini, yang mungkin ini adalah kajian perdana ya, yang disiarkan langsung dari kajian atau Yayasan Kajian Sunnah Semarang, dan juga yang kita langsungkan melalui Zoom ini, yang sebelumnya kita kajian biasanya melalui offline ya di Masjid At-Taqwa Betompon. Dan insya Allah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdiskusi nantinya setelah pemaparan materi kurang lebih 30 menit. Bagaimana nanti untuk mekanismenya, teknisnya, dan juga bagaimana sih pandangan dalam syariat Islam ketika kita ingin memulai untuk bisa mendapatkan jodoh ataupun pasangan hidup kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di mana yang perlu kita pahami bersama bahwasanya menikah adalah sebuah ibadah, yang mana ibadah ini adalah sifatnya sangat luas ya. Dan ibadah yang paling lama ada dalam pernikahan. Beda dengan sholat yang mungkin setiap kita waktu sholat membutuhkan durasi waktu 5-10 menit dengan zikirnya. Begitu juga dengan puasa yang sudah ditentukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tapi dalam pernikahan ini, maka setiap saat, setiap detik, baik kita ini bercanda, baik kita ini berduaan dengan pasangan hidup kita ini, semuanya itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam prolog ini ya, kita mengangkat sebuah tema bagaimana kita bisa menjemput jodoh sesuai dengan sunnah. Artinya sunnah di sini yang diajarkan atau sesuai dalam syariat Islam, supaya pasangan yang kita dapatkan ini bukan hanya sekedar untuk melampiaskan ya hasrat kita, atau hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan yang kita harapkan. Di mana sebuah panduan yang komprehensif ya, untuk mencari dan menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, yang berlandaskan dalam Alkitab dan As-Sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, next. Kemudian pada akhwatu fillah azzani Allah wa iyyakum, ya, di mana di dalam meraih ataupun ingin mendapatkan jodoh, maka tentunya kita harus memahami ya, ada beberapa kriteria ya jodoh ini dalam perspektif Islam ya.
Jadi jodoh ini bukan hanya sekedar kita punya pasangan hidup semata, tetapi bagaimana sih dalam kedudukan syariat Islam jodoh ini sekali lagi adalah sebuah amanah dan penyempurnaan agama Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dibawakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfud din, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Jika seorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh sisanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi sekali lagi, menikah ini adalah dalam rangka kita beribadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menyempurnakan agama Islam. Di mana pada akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini bukan furada, bukan untuk sendiri atau individu, tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya, mungkin yang sudah kita khalaqu min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian itu berpasang-pasang. Jadi manusia hidup di dunia itu sudah ada pasangannya. Tinggal kita nanti bagaimana kita menjemput pasangan hidup kita yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuannya apa? Watu fillah. Tujuannya adalah supaya ketika kita menikah, ini hati kita ini merasa tenang, merasa tentram. Karena tentunya berbeda orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Kalau orang yang sudah menikah itu ada suatu as-sakinah, ketenangan, ketentraman dalam jiwanya. Tapi bagi orang yang masih menyandang jombloan dan jomblowati, hatinya itu terus akan terusik, ya. Bagaimana nanti bisa mendapatkan jodohnya, bagaimana nanti bisa mendapatkan kriteria yang ia inginkan, dan bagaimana dalam membina mahligai rumah tangganya. Maka tentunya dia akan terusik karena belum ada sesuatu yang akan ia kerjakan, yang akan ia lakukan dengan kriteria ataupun dengan, ya, apa yang dia inginkan. Terkadang dalam membina rumah tangga itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa menikah ini adalah tujuannya untuk selain beribadah kepada Allah, maka manfaatnya bisa menenteramkan hati kita, ya. Kemudian penuh adanya mawaddah, ya, kasih sayang, warahmat, dan juga pun memberikan rahmat satu dengan yang lain. Jadi ayat ini bisa kita ambil pelajaran adalah ketika menikah ini berarti sudah menyempurnakan agamanya. Kemudian menikah ini berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasang. Kemudian dalam pernikahan ini manfaatnya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian ini bisa memiliki kasih sayang, bisa memberikan perhatian, dan juga bisa memberikan saling mengasihi. Kemudian yang perlu kita pahami bahwasanya pasangan hidup ini juga termasuk di antara takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, jadi jodoh ini adalah termasuk di antara takdir, ya, sama dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rizki kita sebelum kita lahir di
dunia ini yang namanya jodoh ini ya, kita harus meyakini itu adalah takdir. Kemudian kita dituntut untuk doa dan juga ikhtiar. Ya. Jadi ikhtiar dan doa ini satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Karena tidak bisa seseorang ini hanya berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya upaya ikhtiar. Jangan sampai kita beranggapan nanti kalau jodoh ini sudah datang kepada saya, pasti itu pun juga akan datang pada waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana sih orang ini bisa bertawakal kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita itu naik kendaraan onta pada waktu itu, maka diikat dulu ya binatang ontanya, barulah berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhtiar ini adalah salah satu di antara kesempurnaan tawakal kita kepada. Kemudian juga doa ya. Karena doa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah qadha keputusan Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah doa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang lainnya, doa usilahul mu'min. Bahwasanya doa ini adalah senjata bagi orang yang beriman. Dan kita harus pandai menggunakan senjata kita, doa kita di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Jadi seperti hari Jumat, atau seperti di antara adzan dan iqamah, atau ketika kita sedang berbuka puasa. Maka luruskan niat kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa mendapatkan jodoh yang kita harapkan dan tentunya jodoh yang terbaik bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian akhwatu fillah azani Allah wa iyyakum ya. Jadi kita juga tadi sudah mengetahui bahwasannya jodoh ini adalah ya, menikah ini adalah kesempurnaan daripada sama tadi hadis yang disampaikan oleh Nabi yang diriwayatkan dengan Imam Al-Baihaqi. Jadi kesimpulannya adalah dengan menikah seorang muslim atau muslimah dapat terjaga ya ifahnya, kehormatannya dari perbuatan-perbuatan, waktunya setiap saat itu akan dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, hostnya untuk nextnya, select berikutnya. Kemudian, khawatu fillah azzani Allah wa ayyakum. Ada sebuah amalan yang harus kita kerjakan untuk mendekat ya, untuk menggapai atau mendapatkan jodoh yang kita idamkan. Tentunya ini bukan sebuah amalan biasa, ya. Amalan ini adalah amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan takdir, yang memberikan jodoh kepada kita semua. Jadi ikhtiar spiritual artinya hendaknya kita untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai kunci utamanya. Bahwasanya jodoh terbaik akan datang seiring dengan peningkatan kualitas kita dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang salih, maka bagi akhwat ini pun harus menjadi akhwat yang salihat, ya, akhwat yang harus bisa menjaga sholat 5 waktu, ya, sholat fardunya di awal waktu, tepat pada waktunya, dan juga bisa menjaga ibadah-ibadah sunnah, ya, seperti halnya untuk menjalankan ibadah seperti salat duha atau qiyamul lail, kemudian juga sunnah pada apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin dan Kamis atau pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari putih pada tanggal 13, 14, dan 15.
15-nya pada setiap bulannya. Ini adalah bentuk daripada kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa juga untuk berbanyak sedekah. Karena sedekah ini adalah akan melancarkan rezeki kita, ya, materi kita. Karena yang namanya sebuah pernikahan itu butuh biaya. Apalagi pada saat ini adalah semua serba bayar, ya. Semua butuh biaya. Maka dengan kita bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika jodoh ini sudah datang kepada kita dan kita ingin melangsungkan akad pernikahan, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kita dalam melaksanakan akad nikah. Kemudian tidak lupa kita untuk selalu bertakwa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah kunci segala problematika dalam kehidupan manusia. Ada suatu kisah ketika ada 3 orang yang berbeda dengan pertanyaan juga bervariatif, tapi jawabannya adalah satu, ya, yaitu ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dari kalangan tabi'in, ada yang bertanya kepada beliau ketika di musim kemarau panjang belum turun hujan, maka Imam Hasan Al-Basri untuk mengatakan kepada orang yang bertanya itu, hendaknya engkau beristighfar. Datanglah orang yang kedua, ya, mengadukan dengan kondisi binatang ternak yang banyak yang mati karena kelaparan, kehausan, ya, maka diperintahkan juga untuk beristighfar. Datanglah orang yang ketiga ketika dia sudah lama menikah, kemudian belum mendapatkan keturunan, maka jawaban yang disampaikan oleh sosok seorang ulama Hasan Al-Basri dengan perbanyak istighfar. Artinya beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang beristighfar itu wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan menambahkan harta kalian dan juga keturunan kalian. Ya. Jadi kesimpulannya adalah amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan, ya, jodoh kita ini dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salat 5 waktu di awal waktunya dengan mengikuti ibadah-ibadah sunnah, ya, dengan sunnah rawatibnya, dengan salat duhanya, dan juga dengan qiyamul lail. Jangan lupa juga dengan ibadah puasa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puasa Senin Kamis, yang beristighfar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Ya, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Bukan hanya masalah solusi problem yang kita dapatkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, seleknya silakan next. Selanjutnya, ya. Jadi yang sudah kita sampaikan tadi ada beberapa amalan-amalan sunnah ataupun amalan fardu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya, ya. Seleknya setelah ini. Selanjutnya next-nya. Yang mana doa tadi sudah kita sampaikan adalah sebagai silahul mukmin. Dan doa ini adalah yang bisa merubah qadha, keputusan Allah, takdir Allah, karena seringnya kita berdoa dengan doa yang kita harapkan. Di antaranya adalah doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan, ya, pendamping hidup ataupun keturunan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup sendirian. Janganlah aku ini menjadi ya orang yang jomblo ya, atau jomblowati yang seumur hidup, atau dengan waktu yang lama yang akan terulang. Berdoa sebagaimana juga doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kita harus doa ya, terus berdoa memohon ya. Pasangan hidup kita ini adalah pasangan yang menyejukkan pandangan dan juga bisa menenangkan hati kita ya, yang mungkin sudah kita hafal dalam surat Al-Furqan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk mata. Jadi ini terus harus dibaca dua doa. Ya. Karena doa ini adalah yang pertama supaya kita ini tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi jomblowati. Ya, statusnya jomblo seumur hidup. Karena Allah sudah tetapkan takdir kita manusia ini hidup berpasang-pasang. Tapi ketika kita terus berdoa dengan doa ini, insya Allah, Allah berikan jodoh kita pun yang tadi, orang yang bertakwa, yang bisa menyejukkan. Ini semua adalah karakteristik daripada pasangan orang yang solih, laki-laki yang solih yang ada pada ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memohon kepada Allah dengan khusyuk. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah ini sambil main ya, sambil bermain-main dengan chat ataupun dengan alat komunikasi, atau kita sambil bergurau, bermain, bercanda dengan teman kita. Berarti ini ketika kita berdoa ini belum menunjukkan kita ini iftiqar, sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berdoa dengan hati yang khusyuk ya. Kemudian spesifik apa yang kita harapkan, sampaikan kepada Allah. Misalkan kita ya, bagi akhwat mengharapkan laki-laki yang solih, laki-laki yang pemahaman agamanya bagus, ya. Kemudian yang laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang perhatian, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan kabulkan ya kalau kita berdoa dengan doa yang diulang-ulang terus. Karena Allah Subhanahu wa taala itu merasa malu jika hambanya berdoa pada di penghujung atau di sepertiga malam, kemudian dia itu setelah berdoa itu dengan tangan sifar, artinya tangan kosong. Maka Allah akan merasa malu dengan hamba-hambanya yang terus berdoa tetapi tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian kita sambil menyebutkan tadi ya, kriteria apa yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Tentunya laki-laki yang salih, laki-laki yang beriman, kemudian laki-laki yang memiliki akhlakul karimah, ya, memiliki adab, ya, kemudian memiliki etika yang baik dalam berkomunikasi, ya, kemudian juga dalam bersosial. Kemudian juga lelaki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya waktu mustajab yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu di waktu sujud, saat sedang sholat, atau sedang berbuka puasa, atau ketika dikumandangkan adzan dan iqomah, dan juga pada hari Jumat. Maka ini pun waktu-waktu yang mustajab yang harus kita manfaatkan. Baik, silahkan di next. Kemudian khawatu fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi proses syar'i, ta'aruf ya, dan menjaga adab komunikasi. Artinya, kalau orang ingin mendapatkan jodoh yang sesuai dengan apa yang ia harapkan, maka dia harus melalui proses yang syar'i. Karena banyak media ta'aruf ya, di media sosial ini, mereka membuat ya komunitas ataupun konten yang ta'aruf tetapi tidak
tidak syar'i. Seperti apa contohnya? Dengan memberikan share kontak antara ikhwan dan akhwat. Maka ini akan menimbulkan suatu fitnah. Begitu juga dengan memberikan foto atau gambar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keluarga sakinah mawadah warahmah, membina mahligai rumah tangga yang sesuai dengan sunnah, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain kecuali harus prosesnya itu, proses ta'arufnya harus sesuai syar'i. Itu kunci kunci utamanya. Jadi menjemput jodoh ya, atau kita berta'aruf ini melalui cara yang bisa menjaga kehormatan kita, melalui proses ta'aruf yang perkenalan sesuai syariat Islam ya. Tentunya di ta'aruf ya, as-sakinah ini sudah ada tata tertibnya ya. Jadi tata tertibnya nanti bisa dibaca lagi, karena itu yang syar'i ini yang pertama hendaknya kita ini libatkan wali atau mahram ya, karena ini penting sekali. Jangan sampai ketika akhwat ingin menjalankan sebuah ta'aruf tetapi walinya tidak mengetahui atau mahramnya juga tidak memahaminya. Sehingga yang akan terjadi adalah fitnah. Misalkan kalau sudah ada ikhwan yang siap untuk menadhar, bukan hanya mungkin bisa jadi kita sudah cocok, sudah sesuai atau belum itu nggak perlu kita ceritakan. Tapi ketika sudah ada langkah proses berikutnya untuk nadhar, maka ini harus disampaikan kepada wali ataupun kepada mahram. Jadi ini perlu adanya pendampingan, meskipun dalam nadharnya nanti pun juga ada dua kemungkinan. Entah itu nadharnya bisa dilanjutkan proses berikutnya, atau nadharnya mungkin selesai waktu di majelis saja, artinya tidak bisa dilanjutkan ya. Dari ini nanti mungkin bisa diproses ta'aruf secara syar'i, disampaikan kepada orang tua, disampaikan kepada wali atau mahram, supaya apa? Supaya orang tua, wali dan mahram itu tidak merasa kok tidak ada ikhtiar untuk menikah dengan proses ta'aruf yang sudah kita yakini, yang sudah kita pahami di dalam kajian-kajian yang ada. Kemudian yang harus dilakukan harus menjaga pandangan dan auratnya. Baik laki-laki maupun perempuan wajib menundukkan pandangan atau ghaddul basar. Dengan cara apa? Memberikan foto tadi, gambar-gambar. Entah itu gambar keluarganya, gambar dirinya sendiri. Yang ini akan menjadikan sebuah fitnah. Jadi kalau belum sampai kepada langkah nadhar ataupun nanti langkah untuk khitbah, maka jangan disampaikan dulu gambar-gambar ataupun akun dalam media ya. Jangan sampai akun media sosial kita ini juga nanti dibagikan kepada ikhwan yang akan menadhar bagi akhwat tadi. Karena nadhar tadi ada dua kemungkinan, bisa lanjut untuk proses berikutnya ataupun tidak. Kemudian gunakan perantara yang terpercaya ya. Jadi perantara seperti Ustadz ya, yang bisa menjaga CV atau bisa, kemudian bisa juga libatkan orang tua ya, atau biro jodoh seperti Asakina atau biro jodoh yang lainnya yang syar'i. Maka ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan jodoh yang kita harapkan, sesama yang sefrekuensi, seakidah, semanhaj, dan memiliki akhlakul karimah. Maka ini insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita sudah berikhtiar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan doa ya. Baik, silakan next ya. Select berikutnya. Kemudian kriteria ya.
pendamping hidup dan kesiapan mental yang harus dimiliki bagi seorang akhwat ya. Dalam menuju pernikahannya, yang pertama adalah kriteria ikhwan yang diidamkan. Harus memiliki pemahaman agama yang benar, akidahnya. Jangan dilihat hanya mapannya saja, tetapi akidahnya melenceng. Misalkan dia akidahnya masih mengikuti pemikiran-pemikiran dari dai-dai yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu contohnya ketika ada ikhwan yang ingin menanzur, maka bisa juga ditanyakan bagaimana sih, di mana Allah? Allah ada di mana? Ya. Apakah Allah fi kulli makan atau Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Allah bersemayam di atas arsy. Ini sebenarnya akidah yang mendasar ya. Jadi akidah yang mendasar yang belum secara spesifik, tapi itu perlu ya. Jadi memiliki pemahaman akidah yang benar, yang lurus ya. Kemudian juga harus memiliki manhaj juga ya, manhaj dalam memahami agama Islam ini sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan sesuai dengan pemahaman salafun sholih. Ya, bisa juga disampaikan, akhwat menyampaikan kepada ikhwannya bagaimana hukum masalah politik misalkan ya. Kemudian bagaimana sih sikap seorang muslim atau muslimah ketika menjumpai pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim. Maka ini bisa nanti mengetahui apa yang ada dalam isi hatinya atau akidah dan manhajnya. Kemudian cari sekedar ikhwan ataupun akhwat, ini yang penting ketika dia ingin menikah aktif dalam menghadiri majelis ilmu. Tapi ketika sudah menikah, ini yang sering kita kecolongan ya. Artinya kita sejak 2018 mendirikan media Ta'aruf As-Sakinah ini tujuannya ketika sudah ya mendapatkan jodoh itu harapannya bisa aktif untuk menghadiri majelis ilmu, karena dalam membina mahlik rumah tangga itu perlu yang namanya dengan ilmu. Apalagi ketika sudah mendapatkan keturunan, perlu juga menjadi kita memahami tentang parenting Islami. Ya, semakin umur kita bertambah, usia kita bertambah, ini bukan malah beban kita ini berkurang, justru akan bertambah. Maka perlu dengan menghadiri majelis ilmu pranikah ataupun pasca nikah. Kemudian ikhwan yang aktif dalam kegiatan dakwah, menjadi pegiat dakwah atau selalu share tentang kajian-kajian ya, dakwah dan juga tentang sosial. Kemudian memiliki komunitas yang baik. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan almaru ala dini khalili. Seorang itu akan mengikuti dengan agama temannya. Kalau agamanya bagus, insya Allah temannya, circle-nya bagus, maka dia akan jadi bagus. Tapi kalau circle-nya, teman-temannya dia itu adalah ya teman-teman yang hanya nongkrong di setiap malam, maka berarti ikhwan itu pun ya seperti itu. Jadi penting kita untuk mengetahui si ikhwan ataupun akhwat itu dengan pihak ketiga. Ya. Kemudian mempunyai ya ba'ah. Ya, ikhwan ini harus memiliki kemampuan finansial. Jadi sebelum menikah dia harus siapkan. Ya. Jadi finansialnya meskipun dalam kondisi pas-pasan yang Allah nanti akan mencukupkan. Iyakunul fuqara yughnihumullah min fadli. Jika kalian dalam kondisi fakir, nanti Allah yang akan menyempurnakan. Tapi intinya dia harus punya ikhtiar, harus berusaha untuk mendapatkan finansial, supaya dia memiliki tanggung jawab dan perhatian kepada calonnya ataupun kepada istrinya. Kemudian kriteria yang harus dipahami adalah buka diri dan sabar ya. Jadi tidak boleh kita misalkan sudah melakukan nadhar sekali dua kali, kemudian putus asa besok nggak mau nadhar lagi. Ini berarti belum sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunjukkan kesiapan mental dan tidak menutup diri, kan tetapi tetap bersabar dan tawakal dan hindari membandingkan diri dengan orang yang sudah menikah. Penting. Jangan sampai kita ini membandingkan ya diri kita kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu punya karakter masing-masing. Setiap orang itu punya porsi
masing-masing yang Allah tetapkan kepada hambanya. Kemudian meminta bantuan kepada orang yang solih dan solihah, ya, jangan ragu ataupun ya usah malu ya ketika ingin minta bantuan kepada ustadz atau ustadzah yang kompeten, ya, atau keluarga terdekat, atau menggunakan biro jodoh ya seperti As-Sakinah ini, ya, ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam yang terbukti ya, yang kredibel insya Allah. Kita ini sejak 2018 alhamdulillah sudah 30 bahkan 40 pasang yang sudah kita nikahkan, ya, dan memudahkan proses ta'aruf ya. Jadi media ta'aruf ini bukan yang sifatnya material ya, artinya yang harus bayar sekian-sekian, kita nggak pernah memungut biaya sepersen pun sejak 2018 sampai saat ini. Jadi memang kita tujuannya adalah membantu kepada ikhwan dan akhwat yang ingin melangsungkan pernikahan, proses ta'aruf syar'i, supaya apa? Supaya kita ini bisa mendapatkan manfaat dari kajian-kajian yang kita dapatkan di majelis ilmu dan bisa mendapatkan pasangan yang sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian fokus memperbaiki ya kualitas diri, jadikan masa menanti. Jadi ketika sedang dikelola oleh admin ini jangan keburu-buru ya, atau jangan terus menanyakan ini sudah ada respon atau belum, bisa jadi ikhwannya pun juga pertimbangan, karena yang pertimbangan itu bukan hanya akhwat. Jadi ikhwannya butuh butuh waktu untuk untuk berpikir, ya, butuh waktu untuk mempertimbangkan sebuah masalah yang ada ini, harap sabar. Jadi misalkan belum mendapatkan kabar info dari admin, maka jangan dikejar-kejar terus adminnya, karena adminnya pun juga punya kesibukan ya, punya rumah tangga. Kemudian diisi waktu ya ketika sudah melayangkan CV ta'aruf pada admin di As-Sakinah ini, diisi dengan ketaatan, belajar ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, dan juga kita harus memiliki ya life skill ya, artinya keterampilan hidup, supaya apa? Supaya nanti ketika menikah ini benar-benar pasangan yang baik ini akan datang pada orang yang baik pula, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yaitu di dalam firman-Nya, ya, bahwasanya wanita-wanita yang at-tayyibatu wat-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik itu untuk lelaki yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Dan lelaki ya, lelaki yang baik, lelaki yang soleh ini untuk wanita-wanita yang solehah pula. Ya, itu suatu rumus ya. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang soleh, berarti anti ataupun antuna ini harus bisa menjadi wanita yang solehah. Jadi semua kembali kepada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pasangan jodoh itu sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan kesolehan kita, seperti itu. Allah. Next ya, selanjutnya slide berikut. Jadi kesimpulannya ya, yang bisa kita sampaikan dalam PPT ya, bagaimana kita ini bisa menjemput jodoh ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi. Jadi kesimpulannya adalah jodoh datang dari Allah, bukan semata-mata usaha kita, bukan juga dari admin. Karena admin ini sekedar perantara. Sekali lagi kita harus meyakini ini tentang terkait masalah akidah, ya, i'tiraf, mengakui semua apa yang ada pada diri kita, yang akan menimpa pada diri kita itu adalah tidak lain, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan. Kalau kita misalkan ada yang baru gabung di As-Sakinah ini baru 1 pekan atau 1 bulan, alhamdulillah sudah klik, sudah dapat jodohnya, alhamdulillah, fa biha wa ni'mah. Tapi bagi anti dan antuna yang sudah gabung di As-Sakinah, mungkin sudah ada yang 1 tahun atau 2 tahun atau lebih, maka harus sabar. Ya. Kenapa? Karena Allah berarti belum mengutus, Allah belum mengirim pasangan jodoh ini yang terbaik bagi kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki diri kita dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan diri kita supaya nanti di dalam membina rumah tangga ini bukan hanya sabar, tapi bagaimana supaya kita menjadi orang yang bijak, orang yang dewasa. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwasannya sekali lagi ketika
ya jodoh ini adalah kita belum kunjung datang juga, maka jangan sampai kita suudzon berprasangka buruk kepada Allah. Tapi hendaknya kita untuk muhasabah diri, evaluasi diri kita. Kemudian kita harus sabar, kita harus tawakal, kita harus ikhtiar, berdoa, dan terus insya Allah sampai pada waktu yang pas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan, Allah kirim jodoh yang terbaik bagi kita. Jadi carilah jodoh dengan cara yang diridhai oleh Allah. Ya, apa jodoh yang diridhai oleh Allah? Yaitu jodoh yang solih solih, jodoh yang beriman, jodoh yang bertakwa, jodoh yang punya perhatian, jodoh yang memiliki kasih sayang. Itu jodoh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memahami tentang jodoh yang diridhai oleh Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya. Ya. Jadi yang pertama tadi ya, yakin, tawakal, ya, bahwasanya jodoh ini adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ya yang datang dengan perpaduan doa, ikhtiar yang benar, kesabaran tanpa batas. Kemudian perbaiki diri kita, prioritaskan ya akhlak kita, berbanyak ibadah kita kepada Allah yang sesuai dengan adab, sesuai dengan sunnah. Bagaimana ketika kita sedang menjalani proses ta'aruf secara syar'i. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang terbaik, yakinlah jodoh terbaik itu akan datang pada waktu yang paling tepat dan terbaik menurut perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang terbaik menurut kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi itu adalah lelaki yang diidamkan, tetapi lelaki itu tidak baik bagi kita. Ya, jadi kita harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasangan hidup kita itu adalah insya Allah yang terbaik bagi kita. Baik, demikian khawatufillah azan ya Allah wa dari yang bisa kita sampaikan, kita pasti. Nah, jazakallah khair Ustadz, atas materi yang diberikan. Ini sambil menunggu dari peserta, kalau ada yang ingin bertanya langsung ke Ustadz atau ke admin, ada mungkin ada, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses taaruf. Tafadhol, monggo apa peserta. Mungkin yang sudah proses dan yang belum proses, bisa ada yang mau ditanyakan melalui chat ya. Nah, di chat aja. Sekalian habis ini nanti saya kirimkan link untuk apa daftar hadir ya. Silakan diisi dan ada sedikit evaluasi. Nanti mungkin kita butuh untuk perbaikan dan pengembangan program Sakinah itu sendiri. Tafadhol kalau ada yang ingin bertanya atau adminnya ini mau tanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau tanya nih, Ustaz. Ada kemarin ada pertanyaan melalui chat di WhatsApp ya, Ustaz. Ah, permintaan CV dari peserta itu ada batasannya atau ada ah, tata caranya atau adabnya bagaimana, Ustaz? Apa dulu, Ustaz? Kemarin ada yang minta sekali dua, itu ada yang minta tiap hari minta, gitu. Makanya kami batasi. Sabar satu dulu diteliti, baru nanti mungkin bisa yang lain. Gimana, Ustaz? Betul. Ya, terkait tentang permintaan CV, ya, jika sudah disampaikan oleh admin dan CV ini sudah sesuai, sudah klik, maka bisa dilanjutkan, ditanyakan kepada adminnya. Jadi misalkan ini sudah sesuai ya dengan CV yang ada, maka bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan belum sesuai, maka menunggu dulu ya, menunggu dulu dari apa yang disampaikan oleh si admin. Kenapa? Karena tentunya CV ini kan sudah di-share ke ikhwan gitu ya. Jadi ketika akhwat sudah memberikan CV kepada admin, maka admin ini akan di-share ke grup ikhwan.
Dan bila ada ikhwan yang menanyakan atau yang merespon menanggapi dari CV akhwat tersebut, maka panitia pun akan memberikan fasilitas ya. Apakah nanti mau nador, kemudian ditentukan tempatnya, waktunya, maka ini kan semua butuh prosesnya. Jadi jangan terus kita minta CV sebanyak-banyaknya, tapi diperhatikan dulu ya. Antara CV yang satu dua ini jangan sampai langsung minta ke admin ya, Pak saya minta CV 5 sekaligus ya. Ini tidak perlu ya. Artinya eh, kalau kita mencari yang paling sempurna tentunya nggak ada ya. Tapi pasti ya setiap CV itu ada nilai plus dan nilai negatifnya itu pasti ada. Ini kelebihan, ini kekurangan itu pasti ada. Ya. Jadi kita harus memahami bahwasannya jodoh itu saling melengkapi, bukan mencari kesempurnaan, tetapi hendaknya kekurangan apa yang ada pada CV tadi mungkin kita bisa melengkapi. Atau kekurangan pada diri kita mungkin nanti bisa dilengkapi oleh CV yang ikhwan tadi setelah adanya akad nikah seperti itu. Jadi hendaknya meminta CV itu tidak boleh terlalu banyak ya. Cukup satu atau dua sebagai pembanding. Kecuali kalau satu dua ini memang benar-benar kurang pas di hati kita, maka boleh mengajukan kepada admin CV yang lainnya seperti itu. Begitu Pak ya. Iya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Ya itu ya, mungkin ada Ikhwan sebenarnya tuh, tapi apa untuk pengetahuan Ahwat juga biar mengedukasi. Jadi apa namanya agar tahu tata caranya seperti apa. Nanti mungkin dari admin juga kami di admin Al-Sakinah juga perlu benahan kayaknya hal ini tata tertib dan peraturan mengenai ta'aruf seperti apa. Jadi ini mungkin kita bisa permak lagi, kita kembangkan lagi, kita perbaiki biar lebih baik lagi. Selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz dari Butinia Semarang. Bismillah, Afwan Ustaz, apakah uh, Quran surat Al-Qasas ayat 24 termasuk doa mustajab untuk memudahkan mendapat jodoh? Jazakallahu khairan. Wa jazakillah khair. Terkait dengan surat Al-Qasas tadi ya, ayat 24 yang Allah Subhanahu wa taala juga di mana di dalam surat Al-Qasas ya, itu apakah termasuk bisa memudahkan tadi? Yang kita pahami bahwa Nabi Musa alaihissalam saat ia berada dalam kesulitan yang berbunyi, ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu rizki yang engkau turunkan kepadaku. Jadi intinya suatu doa itu adalah bagaimana kita ini benar-benar butuh pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita ini sampaikan apa yang ada dalam hati kita, unek-unek kita, kemudian kita curahkan semua ya, apa yang ada dalam isi hati kita, insya Allah doa jika itu adalah dimunculkan dari hati sanubari kita yang paling dalam, kemudian dengan khusyuk, kemudian kalau bisa sampai meneteskan air mata, maka insya Allah itu doa yang akan langsung didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah daripada Nabi Musa tadi dalam Al-Qasas ayat 24 tadi adalah memang itu beliau ya. Artinya beliau dalam kondisi yang sangat sulit, memerlukan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat itu adalah kisah daripada Nabi Musa alaihissalam ini bisa kita pahami bahwa ketika kita ini sedang ada kesulitan, kesusahan, maka hendaknya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fit amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan segala urusan hidupku ini kepadamu. Jadi insya Allah ya. Yang penting kita paham, dan itu teksnya ada pada Nabi Musa, tapi konteksnya bisa kita amalkan sesuai dengan apa yang kita harapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Baik. Sekarang Ustaz, yaitu jawabannya ingat-ingat doanya yang mustajab itu yang benar-benar dari dalam hati. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Ukti Febriani Dwi Prastiwi. Pasuruan, Masya Allah, jauh. Dalam artian dia rajin sholat, wajib sunnah, dan puasa sunnah. Lelaki ini juga anggota organisasi dakwah, namun dalam pemahaman sunnah salafus soleh masih jauh dan masih sering salah paham. Dari segi kemapanan pun dia mapan. Menurut Ustadz, apakah lelaki ini bisa diprospek untuk hal serius? Karena saat ini pandangan dalam beragama masih belum sejalan. Oh, ini seagama ya yang pasti ya. Oh, seagama. Apa tuh Ustadz? Mungkin bisa untuk menjawab nih Ustadz. Ya, baik. Berkaitan dengan pertanyaan ini ya. Artinya jika ada seorang lelaki dalam pemahaman agamanya, berarti dia belum paham ya. Artinya bagaimana akidah yang benar, bagaimana manhajnya. Maka kalau lelaki ini artinya orang awam sekalian, ya, dan ia memiliki semangat talabul ilmi, belajar ilmu agama ini tinggi, maka insya Allah itu bisa diprospek, ya, bisa dilanjutkan. Tetapi jika lelaki ini dia lelaki yang mapan, mungkin tanggung jawab, perhatian, tapi kenyataannya dia itu adalah orang yang getol mengikuti tradisi-tradisi budaya-budaya yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yang komunitasnya, misalkan seperti mafia sholawat gitu ya, maka ini sulit untuk bisa diharapkan untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena orang yang sudah melakukan suatu amalan yang bid'ah, ya menganggap itu adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan para ulama mengatakan al-bid atau ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Perbuatan orang yang melakukan, aktif melakukan perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena orang yang sedang melakukan amalan-amalan bid'ah, dia beranggapan itu sedang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku maksiat, dia itu paham, sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah melanggar syariat Islam. Dan orang ini insya Allah lebih mudah untuk diarahkan, ya, karena memiliki itu melarang kita untuk melakukan, ya, atau memiliki circle komunitas bid'ah tadi, maka sulit untuk kembali, sulit untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Kalau orang sudah menganggap dirinya itu baik, artinya baik sedang beribadah tadi, maka sulit untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi anak sendiri juga wallahu alam belum mengetahui laki-lakinya bagaimana, tapi paling tidak para ulama sudah memberikan rambu-rambu. Ya. Kalau orang ini orang awam sekalian, artinya dia belum memahami subhat-subhat yang dilontarkan dari para dai-dai yang berseberangan dengan akidah atau dengan manhaj, maka insya Allah kalau orang awam ini lebih mudah untuk diarahkan, untuk bisa diprospek, memahami agama Islam ini. Tapi kalau laki ini memang adalah pelaku, ya, sebagai subjeknya, sebagai pelakunya, maka hendaknya untuk lebih hati-hati. Ya. Meskipun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak artinya tidak minta istikharah, ya. Jadi mintalah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah laki-laki ini baik untuk anti atau tidak gitu. Jadi insya Allah kalau segala sesuatu kita istikharahkan, kita minta sesuatu yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, antara menerima dan tidak, antara diprospek dan tidak,
maka insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita bisa menerima informasi dari laki tersebut, baik mungkin dari keluarga kita atau dari saudara kita atau dari jamaah ya, kajian yang kita hadir di situ ya. Allahu a'lam. Nah, baik. Syukur Ustaz. Ah, itu tadi ya jawabannya buat Mufti Febriani di Pas TV sudah cukup jelas. Nah, mungkin kalau sekali lagi kalau ada yang ingin konsultasi lebih lanjut bisa melalui admin atau bisa langsung ke Ustadz Ahmad Mustaqim. Kemarin juga ada dari luar Ustadz yang apa minta konsultasi langsung ke Ustadz Ahmad Mustaqim. Apa itu kalau ada yang lain ingin bertanya lagi, ini ah, sebenarnya kita sudah berakhir ya, tapi ini saya kasih injury time ya, perpanjangan waktu tadi. Ah, saya tambahin waktunya. Ada lagi, Fadel, yang ingin bertanya? Maksimal berapa penanya, Ustaz? Kita kasih dua atau ya tiga nggak apa-apa. Ini sudah dua, tiga per saya tadi, Ustaz. Fadel, ada lagi yang mau bertanya? Mumpung bisa langsung berkomunikasi dengan Ustaz Ahmad Mustaqim selaku pembina. Nggak ada? Ah, oh iya, Fadel nih. Ini terakhir ya. Terakhir ya. Fadel segera diketik. Ada dari Lili Kumala. Lili Kumala Semarang. Fadel, penanya terakhir ya. Ini udah jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, jam-jam malam. Dari Lili Kumala Semarang, Ustaz. Kadang merasa sudah menjalankan dari doa, ikhtiar dan ikhtiar tapi belum ketemu terus. Semua ini minta minta saran nih, Ustaz. Kadang merasa sudah menjalankan dari doa, ikhtiar, ta'aruf, tapi belum ketemu terus. Nah, mohon sarannya ini, Ustaz. Kepada ukhti ya. Jadi kadang merasa sudah menjalankan doa, ikhtiar, ya ta'aruf, tapi belum ketemu terusnya. Memang itulah yang sudah kita sampaikan tadi, kita harus sabar ya. Sabar dalam menjalankan suatu proses ta'aruf yang syar'i ini. Karena itu ada suatu hikmah ya. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk diri kita yang memiliki karakter orang-orang yang sabar ya. Sabar dalam segala sesuatu ya. Sabar ketika kita menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhkan larangan-larangannya, dan juga sabar ketika kita mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara prosesnya ta'aruf as-sakinah ini, tidak bisa kita misalkan sudah menyampaikan CV kita kepada admin kemudian langsung direspon dan besoknya nonton. Memang nggak semudah itu. Jadi semua itu memang butuh ada prosesnya. Tapi insya Allah yang namanya proses ini tidak akan mengkhianati. Ya. Insya Allah proses ini akan menghasilkan suatu keindahan pada masanya. Jadi tetap harus sabar, tetap juga harus berdoa, berikhtiar, kemudian terus untuk bisa sharing kepada teman-temannya yang sudah menjalankan biro ta'aruf ini. Insya Allah seperti itu. Nah, Ustaz, syukur kalau kayak itu ya sarannya dari Ustadz untuk si Lili Kumala Semarang untuk yang lainnya juga. Ini berhubung sudah sangat malam dan hujan ya di Semarang ini dan koneksinya makin malam makin enggak jelas ini. Saya rasa ada tambahan lagi Ustadz, kalau nggak ada ini sudah kita closing. Ya, cukup. Pak. Oh, cukup ya. Nah, baik.
Terima kasih banyak Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Untuk Ustadz Ahmad Mustaqim telah memberikan materi dan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta dan kami dari admin. Terima kasih juga untuk admin Asakina yang lain dan admin Zoom. Dan terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah menyimak, ikut menyimak sampai selesai. Jazakallah khair. Sekali lagi, Assalamualaikum. Mari kita tutup dengan doa penutup majlis, doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.